Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian berasal. Yuk kita mulai kisah yang menguras perasaan ini. 1 bulan usia yang seharusnya penuh pelukan dan kasih sayang, malah nyaris jadi detik terakhir hidupnya. Di balik tangis lirih seorang bayi, ada luka, penyesalan, dan cinta yang datang terlambat. Tapi Tuhan masih menyisakan harapan. Hari itu mendung, seperti hatiku yang tak menentu sejak melahirkan. Rasanya dunia tak lagi bersahabat sejak bayi mungil itu hadir ke dunia. Namaku Rini, usiaku baru 24 tahun, dan aku baru saja menjadi seorang ibu. Seharusnya ini menjadi momen paling membahagiakan dalam hidupku. Tapi entah mengapa, kehadiran bayi itu justru membuat aku merasa semakin kosong dan lelah. Aku mencintainya, aku tahu itu. Tapi kelelahan yang terus menumpuk, rasa takut gagal, tekanan ekonomi, dan emosi yang tak stabil membuat semuanya seperti kabut yang pekat. Aku hanya ingin istirahat. Tapi waktu tak pernah memberi kesempatan itu. Setiap 2 jam, tangisnya membangunkanku. Setiap pagi, tubuhku menggigil karena kurang tidur, dan setiap malam aku harus bertahan menahan tangis sendiri saat menyusui. Bayi laki-laki kami, belum sempat kami beri nama lengkap karena kami masih belum sepakat, lahir dengan berat badan yang sedikit di bawah normal. Dia sering menangis, dan itu membuatku panik, merasa bersalah dan juga marah pada diri sendiri. Ada malam di mana aku hanya bisa duduk di sudut kamar, mendekap lutut sambil menangis diam-diam karena suara tangis bayiku membuat kepalaku berdenyut. Aku ibu macam apa? Batinku berkali-kali. Di sisi lain, Damar, suamiku, juga tak kalah lelah. Kami menikah muda, dan kehamilan ini pun datang tak lama setelah menikah. Belum sempat menikmati kebersamaan, kami langsung disambut tanggung jawab yang lebih besar daripada yang pernah kami bayangkan. Kami tidak siap. Aku tahu itu. Tapi kenyataan tidak pernah menunggu kesiapan siapapun. Kenapa dia nangis terus, Mas? Aku capek, benar-benar capek. Ucapku suatu malam saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Damar baru saja pulang dari kerja shift malam, matanya merah dan wajahnya kusut. Dia hanya menatapku kosong, lalu mengangguk lemah. Kami berdua kehabisan kata. Damar bekerja di bengkel kecil di ujung kota, dan penghasilannya tak seberapa. Sementara aku harus berhenti kerja sejak kandunganku memasuki usia 7 bulan. Kami hidup di sebuah kontrakan sederhana berukuran 4x6 meter, dengan 1 kamar tidur dan 1 dapur kecil. Tempat tidur kami tidak cukup luas, hanya sebuah kasur busa tipis yang terasa keras di punggung. Di sebelahnya, bayi kami terbaring dalam boks bayi bekas yang dibeli dari teman Damar seharga Rp200.000. Setiap hari, kami dihantui ketakutan yang tak pernah benar-benar bisa diungkapkan. Takut bayi kami sakit, takut tidak punya cukup uang untuk membeli susu atau popok, takut tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Aku merasa sendirian, bahkan saat Damar ada di rumah. Kami menjadi 2 manusia yang hidup bersama, tapi terpisah oleh kelelahan dan kecemasan. Tak jarang kami bertengkar hanya karena hal sepele, susu bayi yang habis, cucian yang belum kering, atau bahkan suara tangisan bayi yang membuat kami saling menyalahkan. Damar pernah berkata dengan nada tinggi, "Aku kerja banting tulang di luar, Rin. Jangan cuma bisa ngeluh." Dan aku hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca, ingin menjelaskan betapa aku juga berjuang, tapi tak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Malam itu adalah puncaknya. Setelah seharian mengurus bayi tanpa sempat tidur, aku rebah di kasur dengan tubuh menggigil. Mataku nyaris tak sanggup terbuka saat suara tangisan bayi terdengar samar. Aku memejamkan mata, berharap Damar yang akan bangun kali ini. Tapi Damar sudah lebih dulu terlelap di lantai dengan baju kerjanya masih melekat. Bayi kami menangis lirih, bukan tangis keras seperti biasanya. Tapi malam itu, entah kenapa, aku benar-benar menyerah. "Maaf, Nak. Ibu lelah," bisikku tanpa bergerak sedikit pun. Aku tak menyentuhnya, tak menyelimuti tubuh kecilnya yang hanya mengenakan popok tipis. AC yang lupa dimatikan terus menyemburkan angin dingin ke seluruh ruangan. Tak satu pun dari kami menyadari bahwa malam itu bisa menjadi malam terakhir bagi bayi kami.
Kami membiarkannya menggigil, tubuhnya meringkuk tanpa pelukan, tanpa sentuhan kasih sayang. Seolah kami lupa bahwa bayi 1 bulan belum bisa menghangatkan dirinya sendiri. Sekalipun jantungku berdetak panik, tubuhku menolak untuk bergerak. Aku merasa seperti terjebak dalam keputusasaan yang dalam. Mungkin itulah yang disebut baby blues, atau mungkin lebih buruk dari itu. Tapi aku tak tahu. Yang aku tahu, malam itu aku membiarkan anakku menangis sendirian. Ketika matahari pagi mulai menembus jendela kecil kami, aku terbangun karena keheningan yang aneh. Biasanya, suara tangis atau gerak-gerik bayi membuatku terjaga. Tapi pagi itu sunyi. Terlalu sunyi. Aku menoleh ke arah boks bayi dengan jantung berdebar. Tubuh kecil itu tampak tak bergerak. Aku merangkak mendekat, dan saat aku menyentuhnya, tubuhnya dingin seperti es. Bibirnya pucat. Matanya tertutup rapat dan nafasnya hampir tak terasa. Mas, bayi kita kenapa ini? Teriakku panik, langsung mengguncang tubuh Damar yang baru saja membuka matanya. Damar melompat, menghampiri bayi kami yang terkulai lemah. Ya Allah! Rin! Dia biru! Cepat! Kita ke rumah sakit! Katanya sambil meraih selimut dan membungkus tubuh bayi itu. Aku menggigil, jantungku seakan terhenti. Dalam hitungan menit, kami sudah berlari keluar rumah, menumpang ojek ke rumah sakit terdekat. Setiap detik perjalanan terasa seperti siksaan. Aku menggenggam tangan bayi kami erat, berharap kehangatanku bisa menyelamatkannya. Tapi tubuhnya tak merespons. Hanya dingin, seperti malam yang menelannya. Di sepanjang perjalanan, aku hanya bisa mengulang-ulang satu kalimat dalam hati. Tuhan, jangan ambil dia, jangan ambil anakku. Di ruang UGD rumah sakit, kami diterima oleh perawat yang langsung mengambil alih bayi kami dari pelukanku. Seorang dokter muda dengan ekspresi tegang langsung memeriksa detak jantung dan suhu tubuhnya. Tak butuh waktu lama untuk vonis awal, bayi ini mengalami hipotermia berat. Suhu tubuhnya sangat rendah dan detak jantungnya lemah. Kami akan coba stabilkan kondisinya, tapi kalian terlambat datang. Kata terlambat itu seperti pisau yang menyayat hatiku. Aku jatuh terduduk di lantai koridor, menangis histeris. Damar meraih bahuku, memelukku erat, tapi air matanya juga tak terbendung. Di matanya, aku melihat rasa bersalah yang sama besarnya dengan yang kurasakan. Kami tahu, ini semua karena kelalaian kami. Karena kami tak cukup kuat untuk berjaga. Tak cukup sabar untuk bertahan. Dan mungkin, tak cukup pantas untuk disebut orang tua. Di balik pintu ruang perawatan, tubuh kecil bayi kami terbaring dikelilingi alat-alat medis. Monitor detak jantung berbunyi pelan, membuat setiap detiknya menjadi penantian yang menyakitkan. Aku duduk di lantai koridor, menggenggam botol susu yang belum sempat kusediakan semalam. Air mataku mengalir deras saat aku membatin, kalau saja aku bangun, kalau saja aku peluk dia, mungkin dia tak akan seperti ini. Tapi tak ada gunanya lagi menyesali. Yang bisa kulakukan hanyalah menunggu keajaiban, menunggu Tuhan menjawab doaku, menunggu bayi kecil kami memilih untuk tetap tinggal atau pergi meninggalkan kami selamanya. Tangisku tak kunjung reda. Aku duduk terpaku di lantai rumah sakit, membeku oleh rasa bersalah dan takut yang menyesakkan. Damar, suamiku, berdiri di sampingku dengan wajah yang sama kacau dan putus asanya. Beberapa orang lalu lalang, tapi rasanya seperti dunia menghilang, hanya menyisakan kami berdua dan rasa takut yang mencekik. Di antara isak yang terputus-putus, Damar berkata lirih, "Ini salah kita, Rin, semua salah kita. Kita terlalu egois, terlalu sibuk memikirkan diri sendiri." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari yang dia kira. Aku tahu dia tidak bermaksud menyalahkanku, dia juga menyalahkan dirinya sendiri. Tapi tetap saja, kata-kata itu membuat hatiku semakin hancur. Aku memejamkan mata, mengingat semua detik-detik kemarin. Betapa kami telah mengabaikan tanda-tanda bahwa bayi kami butuh lebih dari sekadar kehadiran fisik. Ia butuh kasih sayang, sentuhan, dekapan hangat, dan rasa aman. Tapi kami terlalu sibuk dengan kelelahan kami sendiri, sampai lupa bahwa kami bukan lagi hanya sepasang suami istri, melainkan orang tua.
Mas, kalau dia nggak selamat, aku nggak tahu harus gimana. Suaraku serak dan bergetar. Damar meraih tanganku, menggenggam erat. Matanya yang sembab menatapku dalam, seakan ingin berkata banyak tapi tak mampu mengeluarkan satu kata pun. Kami hanya saling diam dalam duka dan penyesalan. Sebuah diam yang lebih menyakitkan daripada ribuan kata umpatan. Waktu berjalan lambat, seolah Tuhan sengaja membuat kami merasakan setiap detik penantian ini sebagai ujian. Kami duduk di ruang tunggu rumah sakit, mencoba menelan kenyataan bahwa anak kami, yang baru sebulan hadir ke dunia, sedang berjuang antara hidup dan mati. Perawat keluar masuk ruangan, membawa perlengkapan medis yang tampak asing dan menyeramkan. Kami hanya bisa bertanya-tanya dalam diam, bagaimana kondisi bayi kami sekarang. Tak ada yang memberitahu dengan pasti. Dunia medis terlalu hati-hati dalam menyampaikan harapan, dan mungkin memang tak ada yang bisa dijanjikan. Aku menempelkan telapak tangan di dada, berusaha menenangkan degup jantungku yang kacau. Setiap suara yang terdengar dari balik pintu, bunyi monitor, langkah kaki, bahkan bisikan para perawat, semuanya membuat hatiku mencelos. Bayangan terburuk terus menghantui. Bagaimana kalau ia tak selamat? Bagaimana kalau aku tak sempat mengucapkan bahwa aku mencintainya? Bagaimana kalau aku tak akan pernah melihat senyum pertamanya? Semua pertanyaan itu seperti jarum yang menusuk hati perlahan, satu demi satu, hingga akhirnya aku hanya bisa merintih dalam doa yang lirih. Ya Allah, tolong jangan ambil dia, aku mohon, aku belum siap kehilangan. Ketika azan maghrib berkumandang, aku berdiri pelan dan melangkah ke musola kecil di sudut rumah sakit. Kakiku gemetar, tubuhku terasa kosong. Di sana, di ruangan sempit dengan sajadah yang agak lusuh, aku bersujud dalam tangis. Ya Allah, aku tahu aku bukan ibu yang baik. Aku tahu aku lalai. Tapi kalau kau masih beri kesempatan, beri untuk anakku, ya Rab. Air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Tak ada doa panjang atau kalimat indah. Hanya jeritan hati yang hancur, yang berharap Tuhan berkenan mendengar. Dalam sujud itu, aku mengakui semuanya. Kesalahan, kelalaian, bahkan keegeksan yang selama ini tak kusadari. Di sampingku, seorang ibu tua ikut bersujud. Setelah sholat, ia duduk dan menatapku dengan tatapan lembut. Nak, semua ibu pernah merasa gagal. Tapi jangan pernah berhenti mendoakan. Karena doa seorang ibu bisa menembus langit, katanya pelan. Kalimat itu menancap dalam. Di tengah kekacauan batinku, ucapan seorang asing mampu memberi secercah harapan. Aku mengangguk perlahan, lalu menunduk kembali, menghapus air mata. Dalam hati aku berjanji, jika Tuhan masih menyisakan kesempatan, aku akan belajar jadi ibu yang lebih baik. Aku akan belajar mencintai dengan benar. Aku akan berjuang, bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk memberikan yang terbaik bagi bayi kecilku. Saat aku kembali ke depan ruang perawatan, Damar berdiri sambil menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota mulai menyala, tapi suasana di rumah sakit tetap suram. Aku mendekat, menyentuh lengannya perlahan. Ia menoleh dan langsung memelukku. Untuk pertama kalinya sejak kejadian ini, kami benar-benar berpelukan dalam diam. Tak ada pertengkaran, tak ada keluhan. Hanya rasa sakit yang kami bagi berdua. Kita terlalu fokus pada diri sendiri ya, Rin? Lupa kalau anak kita cuma punya kita berdua. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuat air mataku jatuh lagi. Aku mengangguk dalam pelukannya. Kita salah, Mas. Aku tahu kita lelah, tapi kita nggak boleh menyerah. Anak itu, dia datang karena cinta kita. Masa kita tega membiarkan dia berjuang sendirian? Kata-kataku sendiri membuat hatiku remuk. Di pelukan Damar, aku merasa sejenak lebih kuat. Kami berdiri cukup lama di sana, membiarkan angin malam masuk melalui jendela rumah sakit yang sedikit terbuka. Mungkin saat itu, kami berdua menyadari bahwa menjadi orang tua bukan sekadar urusan punya anak. Tapi tentang tanggung jawab, ketulusan, dan pengorbanan tanpa pamrih. Cinta bukan sekadar kata, tapi tindakan yang harus terus dihidupkan setiap hari. Pagi berikutnya, setelah malam yang panjang dan penuh penantian, dokter akhirnya keluar dari ruang perawatan. Wajahnya masih serius, tapi ada sedikit kelegaan di sana. Kami berhasil menstabilkan suhu tubuhnya.
Tapi kita belum bisa sepenuhnya tenang. Dalam 48 jam ke depan, kita akan lihat bagaimana respons tubuhnya. Kalau dia kuat, dia akan pulih. Tapi kalau tidak, dokter tak melanjutkan. Tapi kami mengerti maksudnya. Harapan dan ketakutan beradu dalam hati kami. Setidaknya, untuk saat ini, ia masih hidup. Itu sudah cukup untuk membuatku terduduk di kursi, menangis lagi. Tapi kali ini bukan tangis putus asa, melainkan tangis penuh harapan. Aku melangkah pelan ke jendela dan memandang langit yang mulai cerah. Matahari pagi tampak malu-malu menembus awan. Aku ingin percaya itu adalah tanda baik, bahwa Tuhan mendengar doaku. Bahwa bayi kecilku, meski tubuhnya masih lemah, sedang berjuang sekuat tenaga. Nak, ibu di sini ya. Ibu tunggu kamu sembuh. Kita masih punya banyak cerita yang harus kita tulis bareng-bareng, bisikku dalam hati. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku merasa ada harapan yang tumbuh di dalam dada. Harapan yang mungkin kecil, tapi cukup untuk membuatku terus bertahan. Hari-hari setelahnya menjadi masa yang paling menegangkan sekaligus penuh harapan dalam hidup kami. Setiap detik terasa seperti berjudi dengan takdir. Bayi kami, yang kini diberi nama Alif, terbaring lemah di inkubator. Selang-selang kecil menempel di tubuhnya, mengatur pernapasan dan asupan nutrisi. Suhu tubuhnya dijaga dengan sangat teliti. Kami hanya bisa melihatnya dari balik kaca, tak bisa menyentuh atau menggendongnya. Tapi dari balik kaca itu, aku melihat keajaiban kecil yang luar biasa. Tubuh kecilnya mulai bergerak pelan, matanya sesekali terbuka meski sayu. Bahkan napasnya, meski dibantu mesin, pelan-pelan menunjukkan irama yang lebih stabil. Perawat memberitahuku, ibu bisa bicara pada bayinya. Meski mungkin belum sepenuhnya sadar, suara ibu bisa jadi penyemangat untuk dia. Sejak itu, aku berdiri hampir setiap pagi dan sore di depan kaca, menyapa Alif dengan suara serak dan bergetar. Nak, ini ibu. Ibu di sini ya. Kamu jangan takut. Maaf ya, nak, maaf ibu sempat lalai. Tapi sekarang ibu janji akan selalu jaga kamu. Air mata selalu menetes setiap kali aku bicara. Tapi tak apa. Itu bukan lagi air mata penyesalan semata, melainkan air mata dari cinta yang akhirnya benar-benar bangkit. Cinta yang hadir karena nyaris kehilangan. Cinta yang membakar semua kelalaian di masa lalu. Damar pun berubah. Jika sebelumnya ia terlihat bingung dan jauh, kini ia lebih banyak diam tapi hadir sepenuh hati. Ia menggenggam tanganku lebih sering, bahkan kadang mencium keningku tanpa berkata-kata. Dalam diamnya, aku tahu ia menyimpan banyak rasa bersalah. Tapi kini, ia tak melarikan diri dari tanggung jawabnya. Setiap pagi sebelum bekerja, ia mampir ke rumah sakit. Setiap malam sepulang kerja, ia duduk bersamaku menatap Alif di balik kaca. Ia bahkan mulai belajar membaca buku tentang perawatan bayi prematur dan parenting, sesuatu yang sebelumnya tak pernah terpikir olehnya. Aku mau belajar, Rin. Kita nggak boleh salah lagi, ucapnya lirih suatu malam. Hubungan kami perlahan tumbuh kembali, bukan karena situasi yang membaik, tapi karena krisis yang mempertemukan kami di titik nadir. Kami tak lagi saling menyalahkan. Kami mulai belajar menjadi satu tim, bukan dua orang yang saling bertahan dalam kesendirian. Bahkan saat aku menangis di tengah malam karena rindu menggendong Alif, Damar akan duduk di sampingku, menggenggam tanganku dan berkata, dia kuat, Rin. Alif itu pejuang. Dia pasti pulang bareng kita. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuatku bertahan 1 hari lagi. Dan 1 hari lagi. Sampai akhirnya, kami berhenti menghitung waktu dengan jam dan mulai menghitung dengan harapan. Hari keempat setelah Alif dirawat, perawat memberi kami kabar baik. Kondisinya sudah lebih stabil, Ibu. Mungkin dalam 2 atau 3 hari lagi, kita bisa pindahkan dia ke ruang rawat biasa. Aku hampir tak percaya. Aku menoleh ke arah Alif yang kini mulai tampak lebih segar. Bibirnya tak lagi biru, dan kulitnya sudah tampak lebih hangat. Meski tubuhnya masih kecil dan kurus, matanya mulai bergerak mengikuti arah suara kami. Itu cukup membuat hatiku meledak dengan haru. Aku tersenyum sambil menangis, menempelkan telapak tanganku ke kaca. Alif,
"Nak, kamu hebat. Kamu luar biasa," bisikku sambil terseduh. Hari itu kami pulang ke kontrakan dengan hati sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku membersihkan kamar dengan penuh semangat. Aku cuci spray, jemur selimut bayi, dan menata kembali box Alif. Di tengah-tengah, aku sempat berhenti dan memeluk baju kecilnya yang belum sempat terpakai. Tangisku pecah, tapi kali ini bukan karena rasa bersalah, melainkan karena rasa syukur. Terima kasih ya Allah. Terima kasih sudah beri kesempatan kedua. Aku sadar, rumah kecil kami ini bukanlah tempat yang mewah. Tapi sekarang, setiap sudutnya terasa penuh harapan. Sudah tak ada lagi rasa takut yang menguasai. Hanya harapan yang tumbuh pelan-pelan, seperti cahaya pagi yang masuk dari jendela. 2 hari kemudian, Alif dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Dokter memperbolehkan kami bergantian menjaganya dan bahkan mulai menyusui langsung. Untuk pertama kalinya sejak insiden itu, aku bisa memeluk tubuh kecilnya. Saat kulitnya menyentuh dadaku, tubuhku gemetar, dan air mata jatuh begitu saja. "Maaf ya nak, maaf banget. Tapi sekarang ibu di sini, ibu nggak akan kemana-mana lagi," bisikku sambil menenangkannya. Alif tak menangis, hanya mengedip pelan dan menyusu dengan tenang. Seolah ia juga berkata, "Aku tahu ibu. Aku percaya." Saat malam tiba, giliran Damar yang menunggui Alif. Aku duduk di kursi kecil, memperhatikan Damar mengelus kepala anaknya dengan lembut. Ia menyanyikan lagu pelan yang tak pernah kudengar sebelumnya. "Lagu apa itu, Mas?" tanyaku pelan. "Lagu yang sering ibu nyanyikan ke aku dulu." "Aku ingat liriknya tiba-tiba," jawabnya sambil tersenyum kecil. Rasanya seperti mimpi melihat Damar yang keras dan pendiam berubah menjadi ayah yang hangat dan penuh kasih. Malam itu, kami tidur di kursi yang keras dengan selimut seadanya, tapi hati kami terasa lebih hangat dari sebelumnya. Karena kini kami tahu, kehadiran Alif telah menyatukan kami kembali dengan cara yang tak pernah kami duga. Minggu berikutnya, dokter memberi kabar bahwa Alif boleh pulang. Kami pulang dengan hati yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kontrakan kecil kami yang dulu sunyi kini dipenuhi suara tangis, tawa, dan harapan. Kami mulai dari nol. Damar bekerja lebih giat, dan aku pun mulai belajar membuat makanan bayi sendiri dari bahan seadanya. Tak mudah, tapi kali ini kami benar-benar menjalani semuanya dengan cinta. Bukan lagi dengan keluhan dan kelelahan semata. Setiap kali Alif menangis di malam hari, aku akan menggendongnya dengan penuh kesabaran. "Nggak apa-apa, nak. Nangis aja. Ibu siap dengerin," ucapku sambil membelai kepalanya. Perjalanan kami baru dimulai. Tapi krisis yang hampir merenggut nyawa Alif menjadi titik balik bagi kami sebagai orang tua. Kami belajar bahwa cinta bukan hanya soal perasaan hangat di hati, tapi tentang hadir saat dibutuhkan, meski tubuh lelah, meski hati ingin menyerah. Kami tak sempurna. Kami pernah lalai. Tapi Alif memberi kami kesempatan kedua, dan kami akan mengisi kesempatan itu dengan cinta yang tak akan pernah kami tunda lagi. Sejak Alif pulang, rumah kecil kami tak pernah lagi sama. Tangisnya yang dulu kami anggap sebagai gangguan, kini jadi irama yang menenangkan. Tawa kecilnya saat tertawa pelan di tengah malam membuat kami saling pandang, lalu tertawa juga meski kantuk menggantung di mata. Aku mulai mengisi buku harian kecil, buku yang awalnya ku beli hanya karena lucu bentuknya, tapi sekarang jadi tempat semua perasaanku tertumpah. Di sana ku tulis setiap detik kebersamaan dengan Alif. "Hari ini kamu bisa menggenggam jari ibu lebih erat," tulisku suatu pagi. Aku memotret setiap perkembangan kecilnya, bahkan ketika ia hanya menguap lucu atau menatap kosong ke langit-langit. Sementara itu, Damar mulai pulang lebih cepat dari kantor. Dulu, jam pulang kerja seringkali menjadi alasan kami tak sempat berbincang, tak sempat saling menanyakan kabar. Tapi sekarang, begitu masuk rumah, Damar akan langsung mencium dahi Alif lalu menatapku dan tersenyum. Ia tak banyak bicara, tapi setiap gerak tubuhnya adalah bahasa cinta. "Hari ini dia susah tidur?" tanyanya suatu malam. Aku mengangguk lemah. Damar langsung mengambil alih, menggendong Alif dengan sabar di bahunya, berjalan pelan mengelilingi kamar sempit kami sambil bersenandung.
Tidurlah, pejuang kecil. Ayah dan ibu ada di sini, katanya lirih. Rasanya seperti dunia kami perlahan sembuh, satu pelukan demi satu senandung. Namun, tak semua hari dilalui dengan senyum. Ada kalanya kelelahan menyerang begitu hebat. Ada malam-malam ketika Alif demam, dan kami berdebat karena panik. Ini gara-gara kamu mandiin dia siang-siang, bentakku saat itu. Damar diam, lalu menghela napas. Kalau gitu kamu saja yang urus semuanya, balasnya, nada suaranya naik. Aku menatapnya tajam, lalu menunduk sambil menangis. Tapi hanya beberapa menit, dia kembali dan memelukku dari belakang. Maaf, aku juga bingung, aku juga takut. Aku balas memeluknya. Kami tahu, menjadi orang tua bukan hanya tentang senyuman manis, tapi juga luka yang harus disembuhkan bersama-sama. Setiap kali kami hampir tergelincir ke lubang emosi, kami selalu diingatkan, kami hampir kehilangan Alif. Itu jadi jangkar yang menjaga kami untuk tetap waras. Kita nggak boleh lupa ya, Mas. Kita dulu hampir nggak punya kesempatan kedua, kataku saat kami duduk bersama sambil menyuapi Alif yang mulai belajar mengunyah. Iya, dan sekarang setiap sendok ini kayak hadiah dari Tuhan, jawab Damar sambil mengelus kepala anak kami. Sejak kejadian itu, kami punya cara baru untuk saling menguatkan. Bukan dengan kata-kata besar, tapi dengan mengingat masa-masa kami tersungkur. Luka itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan pelajaran agar tak terjatuh di lubang yang sama. Suatu hari, saat Alif genap berusia 3 bulan, aku membawanya ke taman dekat kontrakan. Di bawah rindangnya pohon mangga, aku duduk di bangku kayu sambil menimang tubuh mungilnya yang tertidur. Ada sepasang ibu anak yang duduk tak jauh dariku. Sang ibu tampak tertawa riang saat anak perempuannya menyodorkan bunga liar dari rerumputan. Aku terdiam, teringat hari-hari yang dulu kupikir akan kujalani seperti itu. Tapi hidup ternyata bukan cerita sempurna yang berjalan lurus. Ia penuh luka, belokan tajam, dan jeram yang dalam. Tapi justru disitulah aku belajar jadi ibu. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena aku belajar bertahan ketika semuanya nyaris hilang. Saat aku hendak pulang, seorang nenek menyapaku, "Cucumu ganteng sekali, Nak." Aku tertawa kecil, "Anak saya, Bu." Nenek itu tersenyum hangat. Semoga dia jadi anak yang membawa terangnya. Dulu, saya juga pernah hampir kehilangan anak saya. Tapi ternyata, luka itu malah jadi jembatan antara saya dan Tuhan. Kalimat itu membekas di hati. Di jalan pulang, aku terus mengingat-ingat kata nenek tadi. Mungkin benar, luka kami memang jembatan. Jembatan yang rapuh tapi membawa kami pada makna baru, bahwa kasih sayang tak datang begitu saja, ia harus dibangun, disiram, dan dijaga. Dan anak kami adalah jembatan hidup kami yang dulu nyaris retak. Waktu berlalu, dan Alif tumbuh jadi bayi ceria. Pipinya makin bulat, tawanya makin renyah. Setiap pagi, ia akan memukul-mukul bantal kecil di sampingnya, lalu tertawa sambil menatapku. "Selamat pagi, cinta ibu," kataku setiap hari mencium dahinya. Rutinitas kami sederhana, menyuapinya, mengganti popok, menyanyikan lagu pengantar tidur. Tapi di balik semua itu, ada cinta yang tak terlukiskan. Damar juga semakin hangat, dan kini kami punya kebiasaan baru, menuliskan satu hal yang kami syukuri setiap malam sebelum tidur. "Hari ini, aku bersyukur Alif bisa tengkurap," tulis Damar suatu malam. Aku membacanya sambil tersenyum dan menambahkan, "Hari ini aku bersyukur karena kamu pulang lebih awal." Kami tidak lagi mencari kesempurnaan. Kami hanya ingin menjadi keluarga kecil yang jujur, yang tak malu mengakui kesalahan, yang saling merangkul saat goyah, dan yang mau terus belajar dari masa lalu. Setiap suara tangis Alif bukan lagi beban, tapi panggilan kasih. Setiap malam tanpa tidur bukan lagi alasan untuk marah, tapi kesempatan untuk mencintai lebih dalam. Kami percaya, cinta sejati bukan hadir di saat semuanya baik-baik saja. Tapi cinta sejati justru bertumbuh di atas luka, di tengah kekurangan, dan di pelukan yang tak pernah lelah kembali. Kini, ketika aku memandang Alif yang tertidur di pangkuanku, aku tahu, hampir kehilangannya membuat kami menjadi versi terbaik dari diri kami. Aku bukan ibu yang sempurna, dan Damar bukan ayah yang luar biasa.
Tapi kami adalah dua manusia yang pernah hampir kehilangan segalanya, dan dari sana, kami belajar mencintai dengan sungguh-sungguh. Tak lagi tergesa, tak lagi terbebani ekspektasi, tapi cukup dengan hadir, mendengar, dan mencintai. Kami sadar, masa lalu kami tak bisa dihapus. Tapi kami bisa menulis ulang masa depan Alif, dengan tinta yang lebih hangat dan kata-kata yang lebih penuh makna. Kami pernah berada di titik paling gelap, menunggu anak kami bertahan hidup dari balik kaca. Tapi dari sana, kami melihat cahaya. Alif, dengan napas kecilnya, mengajarkan kami arti kehidupan yang sesungguhnya. Ia adalah bukti bahwa bahkan di ambang kematian, cinta bisa tumbuh. Ia adalah bukti bahwa tak ada kata terlambat untuk berubah. Dan hari ini di tengah pelukanku, ia tertidur pulas, tenang, damai. Seolah berkata, aku percaya pada ibu dan ayah. Dan kami akan terus menjaga kepercayaan itu, dengan cinta yang tak akan pernah kami abaikan lagi.